Al-hikmatu salisatu wa tis'un ba'dal mi'ah minal hikamil atawiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa asrari. Imam Ahmad ibnu Athaillah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa asrari. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa asrari. Berkata Imam Ahmad di dalam kitab Hikam hikmah yang ke-193 min alamatit tiba'i al-hikmatu salisatu wa tis'un ba'dal mi'ah minal hikamil atawiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa asrari. Min alamati tiba'il hawa iku setengah saking tetengger anut nafsu. Iku setengah saking tanda anut hawa nafsu. Al-musyara'atu iku tetap bergegas ila nawafilil khairati maring pirang-pirang nawafil sesunahan kang bagus. Wa takasulu lan aras-arasan anu biasa tinggi meneng bil wajibati kelawan pirang-pirang kang wajib bil wajibati kelawan pirang-pirang kang wajib. Maka sebelum membahas hikmah malam ini perlu diketahui pengajian minggu lalu la tamudanna yadaka ila akhli minal khalaik illa antara anal mu'tiya fihi maulaka fa idza kunta kadzalika fa khudma wa afaka ilmu rubama stahyal arifu ayarfa hajatahu ila maula li'iktifaihi bimaksiyati fa kaifa la yastahi ayarfa'aha ila khaliqatihi. Maka pengajian minggu lalu la tamudanna yadaka ila akhdi minal khalaik illa antara annal mu'tiya fihi maulaka. La tamudanna aja ngulurakan sira yadaka ing tangan sira ila ahli samari ngalep minal khalaik saking pirang-pirang makhluk. Ila antara yen taningali anal mu'tiya ing satuhune zat fihim ing dalam ya si khalaik maulaka ing pangeran sira. La tamudaka yadaka dalam pengajian minggu lalu
Jangan sekali-kali engkau mengulurkan yadaka, kedua tangan engkau, ila akhdhi minal khalaik, terhadap makhluk, ila antaro annal mu'tiya fi maulaka, sebelum engkau lihat zat Allah di dalamnya. Maka pengajian minggu lalu, la tamudaka yadaka ila akhdhi minal khalaik. Jangan sekali-kali kita mengulurkan tangan kita ketika rizki datang di dalam kehidupan kita, ketika uang datang di dalam kehidupan kita, ketika keuntungan datang di dalam kehidupan kita. Maka jangan sekali-kali kita ambil keuntungan tersebut. Jangan sekali-kali kita ambil rezeki tersebut. Jangan sekali-kali kita ambil uang daripada tangan makhluk tersebut. Illa antaro, sebelum engkau lihat annal mu'tiya, bahwa yang memberi rezeki tersebut maulaka, yaitu adalah Tuhan engkau. Jadi tergelincirnya keimanan kita itu bisa datang ketika kita mengambil sesuatu rizki daripada tangan makhluk. Yang mana yang kita syuhud adalah makhluknya, yang mana yang kita lihat adalah makhluknya. Maka jangan sekali-kali kita ambil bantuan daripada orang lain. Jangan sekali-kali kita ambil rizki daripada tangan orang lain sebelum kita lihat bahwa hakikatnya yang memberi rizki tersebut adalah Allah. Kenapa kita mesti demikian dalam pengajian minggu lalu? Kadangkala ketika kita menerima bantuan daripada orang lain baik terhadap kita, orang lain sering membantu kita, bahkan dia sering memberikan kita keuntungan atau ngajak bisnis terhadap kita. Lantas kita lebih bersandar kepada orang tersebut daripada Allah. Kita lebih bersandar kepada makhluk tersebut. Kita lebih bersandar daripada orang tersebut daripada Allah. Maka dikhawatirkan dalam pengajian minggu lalu tergelincirnya keimanan kita di hadapan Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang datang di dalam kehidupan kita, baik itu rizki, baik itu keuntungan daripada hasil jual beli, yang kita lihat adalah makhluknya, padahal makhluk di situ semata-mata hanya pengantar daripada rizkinya Allah. Maka jangan sekali-kali kita ulurkan kedua tangan kita menerima rizki daripada makhluk tersebut, illa antaro, sebelum kita lihat annal mu'tiya, bahwa di balik tersebut ada zat Allah yang memberikan kita rizki, maulaka, yaitu Allah. Kadangkala kan kita ketika ada orang baik kepada kita, orang tersebut sering membantu kita, orang tersebut sering memberi modal usaha kita. Akhirnya apa? Kita lebih nurut kepada orang tersebut. Kita lebih bersandar kepada orang tersebut ketimbang daripada Allah. Maka ini pengajian minggu. Maka pengajian minggu lalu, rubama stahyal arifu an ayyarfa'a hajatahu ila maulai bimasyatihi fa kaifa la yastati ayyarfa'a ila khaliqah. Rubama terkadang isin banget al arifu sopo wong kang arif, ayyarfa ingin tangangkat hajatuhu, ingin tangangkat ya si arif, hajatahu ingin kebutuhane ya si arif, ila maula maring pangerane ya si arif. Rubama stahyal arif, perilaku orang-orang yang dekat dengan Allah, perilaku orang-orang yang sudah sampai kepada rahasia Allah. Rubama stahya, dia selalu malu kepada Allah.
segala keluh kesahnya di hadapan Allah. Ila maula, kepada Allah. Jadi dalam pengajian minggu lalu, perilaku orang-orang yang dekat dengan Allah, perilaku orang-orang yang senantiasa ibadah di hadapan Allah, perilaku orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah, kadang-kadang dia itu istahya, malu orang-orang yang dekat kepada Allah. Ayar fa'a ingin ngangkat, ngelapor hajatahu, yaitu hajat-hajatnya, kebutuhan-kebutuhannya. Jadi orang-orang arif billah, orang-orang yang dekat dengan Allah, dia itu malu untuk meminta kepada Allah. Dia itu malu untuk berdoa kepada Allah. Dia itu malu untuk melapor segala hajat-hajatnya di hadapan Allah. Kenapa orang-orang yang dekat di hadapan Allah kadangkala istahya, dia malu untuk meminta kepada Allah? Liiktifaihi, karena dia sudah merasa cukup apa yang Allah berikan kepada dirinya. Kadangkala kita ini enggak selalu merasa cukup di hadapan Allah. Ada masalah sedikit, minta sama Allah. Kurang sedikit rezeki, kita minta kepada Allah. Banyak mintanya di hadapan Allah. Sedangkan ibadah kita di hadapan Allah sungguh amat buruk di hadapan Allah. Sedangkan ibadah kita di hadapan Allah penuh dengan kekotoran. Sedangkan ibadah kita di hadapan Allah penuh dengan kebusukan. Orang-orang yang dekat dengan Allah, dia itu malu untuk meminta kepada Allah. Kenapa orang tersebut malu untuk meminta kepada Allah? Karena dia sadar akan dirinya, dia sadar akan ibadahnya, dia sadar akan dosa-dosanya, dia sadar akan kelalaian-kelalaiannya. Maka ketika dia hendak meminta kepada Allah, maka rasa malu luar biasa di hadapan Allah. Inilah orang-orang yang arif billah, orang-orang yang spesial di hadapan Allah, orang-orang yang selalu dekat dengan Allah. Dia itu malu untuk berkeluh kesah di hadapan Allah. Dia itu malu untuk melapor segala bentuk kebutuhannya di hadapan Allah. Karena liiktifaihi, dia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Kita enggak pernah merasa cukup, enggak pernah merasa cukup. Kenapa orang-orang arif billah dia itu malu untuk meminta kepada Allah? Liiktifaihi, karena dia sudah merasa cukup dengan mata yang diberikan oleh Allah. Dengan mata tersebut dia bisa memandang sesuatu yang indah di hadapan Allah. Kenapa dia malu orang yang dekat dengan Allah untuk meminta kepada Allah? Liiktifaihi, karena dia merasa cukup dengan mulut yang diberikan oleh Allah. Karena dengan mulut tersebut dia bisa merasakan beraneka macam bentuk makanan di dunia ini. Dia sudah merasa cukup, Allah berikan penglihatan. Dia sudah merasa cukup, Allah berikan kehidupan. Dia sudah merasa cukup, Allah berikan segala sesuatu di alam dunia ini. Maka dia malu untuk meminta kepada Allah. Dan dia bercermin ibadah yang dia hidangkan di hadapan Allah penuh dengan kedustaan. Dan dia bercermin ibadah yang dia hidangkan di hadapan Allah penuh dengan keburukan. Maka itulah pengajian minggu. Al-hikmatu salisatu wa tis'un ba'dal mi'amin al-hikamil ata'iyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah Asy-Syakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrari. Min alamati tiba'il hawa al-musyara'atu ila nawafilil khairat
wa takasulu anil qiyam bil wajibati. Min alamati ittiba'il hawa, sebagian daripada tanda mengikuti hawa nafsu. Sebagian daripada tanda mengikuti hawa nafsu, bersegeranya melakukan kebaikan-kebaikan yang sunnah dan malas daripada melaksanakan kewajiban-kewajiban yang wajib. Maka min alamati ittiba'il hawa al-musyara'atu ilan nawafilil khairat wa takasulu anil qiyam bil wajibati. Sebagian daripada tanda mengikuti hawa nafsu, tanda seseorang tersebut lebih mengikuti hawa nafsu ketimbang mengikuti Allah. Maka bila mana seseorang tersebut ada tanda demikian, maka seluruh ibadah yang dia hidangkan di hadapan Allah itu bukan berbalas pahala, tapi berbalas ancaman daripada Allah. Maka zikir yang dia hidangkan di hadapan Allah, ibadah yang dia hidangkan di hadapan Allah, itu bukan mengundang pahala, tapi mengundang lanjuran daripada Allah, mengundang ancaman daripada Allah. Kenapa dia mengundang ancaman daripada Allah? Karena sebagian daripada tanda mengikuti hawa nafsu adalah ketika seseorang tersebut melakukan kebaikan-kebaikan yang sunnah, dia bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sunnah. Dia buru-buru, dia semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sunnah, dan dia malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang wajib. Maka ketika seseorang tersebut dia semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sunnah, dan dia malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang wajib, maka ini salah satu pertanda bahwa orang tersebut lebih mengedepankan hawa nafsunya ketimbang Allah. Seperti apa ini? Ketika dia melaksanakan zikir, dia semangat untuk zikir. Dia nangis ketika zikir. Dia semangat ketika zikir. Beribu-ribu dia zikir di hadapan Allah. Tapi ketika perintah yang wajib, dia malas untuk mengerjakannya. Dia membaca salawat penuh dengan gairah. Dia semangat ketika membaca salawat. Ada majelis taklim salawat dimanapun dia buru. Dia bersegera ketika melakukan perkara-perkara yang sunnah. Tapi ketika dia melakukan perkara yang wajib, maka dia malas. Maka ketika seseorang tersebut lebih mengedepankan perkara yang sunat daripada perkara yang wajib, maka ini adalah salah satu tanda min alamati ittiba'il hawa. Ini adalah salah satu tanda bahwa orang tersebut lebih mengikuti hawa nafsunya ketimbang Allah. Disinilah kenapa kita sulit untuk menemukan ijabahnya Allah. Disinilah kenapa kita sulit untuk menemukan keistijabahannya Allah. Kenapa Allah tidak pernah menjawab doa-doaku? Kenapa Allah tidak pernah mengabulkan rintihanku ketika zikir di malam hari? Kenapa Allah nggak pernah menjawab doa-doaku? Karena kita lebih mengedepankan hawa nafsu ketimbang Allah.
Di mana tandanya bahwa kita ini lebih mengedepankan hawa nafsu ketimbang Allah? Ketika kita bersegera al-musyara'atu ila nawafil, kita bersegera, kita bersemangat ketika melakukan perkara-perkara yang sunat, tapi kita malas untuk melakukan perkara-perkara yang wajib. Ketika kita lebih semangat untuk mengerjakan perkara yang sunat dan kita malas untuk mengerjakan perkara yang wajib, ini adalah salah satu tanda min alamatit tibail hawa. Kita lebih mengedepankan hawa nafsu kita ketimbang Allah. Ketika kita lebih mengedepankan hawa nafsu kita ketimbang Allah, ini adalah salah satu tanda kenapa doa yang kita utarakan di hadapan Allah nggak pernah dijawab oleh Allah. Kenapa kita selalu memohon kepada Allah, kita nggak pernah dijawab oleh Allah? Karena kita lebih mengedepankan hawa nafsu ketimbang Allah. Di mana kita lebih mengedepankan hawa nafsu ketimbang Allah, kita lebih semangat ketika melakukan kebaikan-kebaikan yang sunat dan kita malas untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban yang sudah Allah wajibkan. Ketika kita membaca selawat, di mana majelis selawat kita datangi, di mana majelis zikir kita datangi. Tapi ketika perintah Allah yaitu sholat 5 waktu, kita malas untuk mengerjakannya. Inilah salah satu tanda bahwa kita lebih mengedepankan hawa nafsu. Dan inilah salah satu tanda bahwa kita lebih mengetuhankan hawa nafsu kita ketimbang Allah. Datang ke sana, nyari tempat keramat, ke sini, semangat. Tapi ketika sholat azan maghrib, azan zuhur, azan asar, kita malas untuk mengerjakannya. Tapi ketika kita nyari tempat yang keramat, kita cari, kita buru. Ketika kita diundang di majelis-majelis zikir, kita cari, kita buru. Ketika kita diundang di majelis-majelis selawat, kita cari, kita buru. Bahkan gak punya uang pun kita hutang pinjam. Yang penting gua datang ke majelis selawat. Di mana ada tablik akbar, datang. Di mana ada tablik akbar, datang. Tapi ketika kebaikan-kebaikan yang wajib yang telah Allah perintahkan kepada kita, kita malas untuk mengerjakannya. Maka inilah salah satu tanda penyebab kita tidak pernah dikabul doa-doa kita kepada Allah. Inilah salah satu tanda dan penyebab kenapa Allah tidak mengabulkan keinginan-keinginan kita. Karena kita dilanjur oleh Allah. Karena kita dilanjur oleh Allah. Kenapa kita dilanjur oleh Allah? Karena min alamatit tibail hawa. Kita lebih mengedepankan hawa nafsu kita ketimbang Allah. Dikasih wiridan kaya sama kiai, semangat wiridnya. Ini tajbul rizki kata kiai. Wirid, semangat wiridnya. Puasa Senin Kamis buat lancar rizki, lancar dagangan, lancar usaha. Puasa dia lebih. Tapi ketika melakukan kebaikan-kebaikan yang wajib, dia malas. Maka ketika dia beribadah kepada Allah, yang beribadah kepada Allah adalah bukan bentuk kehambaannya di hadapan Allah, tapi dia beribadah kepada kepentingan dirinya di hadapan Allah. Dia beribadah kepada kepentingan-kepentingannya. Andai pun tidak ada kepentingan hawa nafsunya di dalamnya, dia tidak akan bisa ibadah di hadapan Allah. Karena dia kuat beribadah di hadapan Allah, karena didorong oleh rasa kepentingan dirinya, karena didorong oleh hawa nafsunya. Inilah salah satu tanda bahwa orang tersebut lebih mengedepankan hawa nafsu ketimbang Tuhannya. Ketika seseorang tersebut lebih mengedepankan hawa nafsu ketimbang Tuhannya, maka inilah penyebab Allah benci kepada kita.
Bila mana Allah benci kepada kita, maka kehidupan kita pasti banyak masalah. Bila mana Allah benci kepada kita, maka kehidupan kita banyak problematika hidup. Bila mana Allah benci kepada kita, maka segala sesuatu tidak ada sama sekali kenikmatan hidup di alam dunia ini. Selalu ada masalah datang tak kunjung henti. Selalu ada problem datang tak kunjung henti. Selalu ada masalah. Karena apa? Karena ba'udat min rahmatillah, kita dijauhkan daripada rahmatnya Allah. Karena ba'udat min rahmatillah, kita dijauhkan daripada kasih sayang Allah. Kenapa kita dijauhkan daripada kasih sayang Allah? Min alamat ittiba'il hawa, karena kita lebih mengedepankan hawa nafsu ketimbang Tuhan kita. Di mana cirinya seseorang tersebut lebih mengedepankan hawa nafsu ketimbang Tuhannya, dia lebih bersegera untuk melakukan perkara-perkara yang sunat, dan dia malas untuk melakukan perkara-perkara yang wajib. Allah sudah jelas memerintahkan kepada makhluknya untuk sholat 5 waktu. Padahal di sini ketika kita melakukan sholat 5 waktu, di sini janji Allah begitu banyak. Janji Allah begitu banyak di dalam perkara-perkara yang sudah Allah wajibkan. Tapi kita malas untuk sholat. Malas rasanya itu sholat. Tapi ketika kita habis datang ke rumah kiai, datang ke rumah paranormal, datang ke rumah dukun, udah ente puasa seminggu. Kalau pengen keluar daripada masalah-masalah hidup, kalau pengen dagangannya tambah laris, puasa seminggu. Puasa nggak itu orang? Puasa nggak? Puasa. Allah menyuruh kita untuk sholat 5 waktu. Dan bila mana orang tersebut sholat 5 waktu, janji-janji Allah begitu banyak. Bakal dilancarkan rizkinya oleh Allah, bakal dikasih ketenangan hidupnya oleh Allah, bakal dimasukkan ke surga juga sama Allah. Tapi ada bersegera orang ketika Allah memerintahkan dia? Enggak ada. Tapi ketika dukun yang memerintahkan dia, ketika paranormal yang memerintahkan dia, ketika kiai atau siapa yang memerintahkan dia, puasa lu 20 hari, puasa itu. Sholat lu 5 waktu kata Allah, ntar ye malas banget ini lagi ngopi tanggung. Ya kan? Giliran suruh guru lu. Ya kan? Udah lu puasa besok. Wiridannya ketika malam 1000 lu wirid. Langsung dikerjain itu. Besoknya puasa, wiridannya semalam 1000. Ketimbang Allah ngomong dalam 24 jam, Allah ngomong ini 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pura-pura bud. Males kan? Giliran Allah yang nyuruh, ini giliran guru yang nyuruh, giliran dukun, guru atau kiai atau siapa yang nyuruh, suruh puasa seminggu, suruh zikir setiap malam 1000, zikir setiap malam 1000, suruh Allah sholat 5 waktu, lihat, latat, letet, ya kan? Yang kayak begini pengen keluar daripada problem hidup, yang kayak gini pengen keluar daripada masalah hidup, yang kayak begini pengen selalu dikasih kenikmatan sama Allah, yang kayak begini pengen selalu dilancarkan rezekinya, yang kayak begini nih, wow. Kenapa? Karena minna alamat ittiba'il hawa musyari'atu ila nawafilil khair wa takasul anil qiyam. Karena dia lebih mengedepankan perkara yang sunat. Ketika datang perkara yang sunat, dia bersegera. Ketika datang perkara yang wajib, dia malas-malasan. Nah, besok ubah nih mindsetnya. Jadi perkataan guru itu nomor 2, perintah guru itu nomor 2, tapi perintah Allah itu nomor 1. Perintah kiai itu nomor 2 dan perintah Allah itu nomor 1.
Ketika kita semangat disuruh sama kiai, kita lebih semangat seharusnya ketika disuruh sama Allah. Apa Allah nyuruh kita? Sholat 5 waktu. Berarti. Dan banyak perintah-perintah Allah yang ini salah kita. Kenapa nggak pernah ketemu jalan keluar ini? Karena kita lebih mengedepankan perkara yang sunat ketimbang perkara yang wajib. Lebih mengedepankan perintah kiai ketimbang perintah Allah. Karena perintah kiai itu sunnah. Tapi perintah Allah itu adalah wajib. Masa mendahulukan yang sunnah? Sampai di sini paham? Al-musara'atu ila nawafili ibadat ma'atakasu'i anil wajibat min alamati tiba'il hawa lali tigo'i mardatillahi ta'ala. Bersegera kepada ibadah-ibadah yang sunnah. Semangat kepada ibadah-ibadah yang sunnah. Bersegera kepada ibadah-ibadah yang sunnah. Rajin, gemar melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Serta malas dan berat untuk melakukan ibadah-ibadah yang wajib. Ini tanda bahwa kita telah mengikuti hawa nafsu. Bukan mencari keridhaan Allah. Bukan mencari keridhaan Allah. Yang seperti ini itu bukan mencari keridhaan Allah. Dia rajin, dia gemar melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Tapi dia malas berat untuk melakukan ibadah-ibadah yang wajib. Puasa Senin Kamis dihajar sama dia. Wiridan setiap malam 10.000 digaras sama dia. Tapi ketika sholat 5 waktu belentang-belentong. Gak manjur yang kayak gitu. Tirakat yang kayak gitu gak membuahkan hasil. Karena bukan mencari ridhonya Allah. Artinya apa? Misalkan kita sholat sunnah rajin sholat sunnah. Witir kita garas. Sibdil iman kita lakukan. Hibdil iman kita lakukan. Sholat sibdil iman, sholat hibdil iman, sholat witir, sholat tahajud, sholat duha. Dikerjakan sama dia. Tapi dia malas untuk melakukan yang wajib. Tapi sholat wajib dia malas. Bersodakoh yang sunnah dia rajin. Sodakoh yang sunnah dia rajin. Kemana wae dia sodakoh. Tapi sodakoh yang wajib dia malas. Menuntut ilmu yang sunnah, dia rajin. Tapi menuntut ilmu yang wajib, dia malas. Ini orang yang tidak akan menemukan keridhaan Allah. Inilah orang yang selalu dijauhkan oleh Allah. Inilah orang yang senantiasa tidak akan menemukan cintanya Allah kepada dirinya. Dan inilah orang yang senantiasa hidupnya selalu susah, selalu tidak pernah menemukan ketenangan. Dia rajin menuntut ilmu yang sunnah. Semangat menuntut ilmu yang sunnah. Tapi malas menuntut ilmu yang wajib.
Menuntut ilmu yang wajib itu seperti apa? Ini menuntut ilmu yang kita ini nih menuntut ilmu yang wajib. Menuntut ilmu yang sunnah itu apa? Ilmu kanuragan, ilmu kemanjuran, ilmu kesaktian, ilmu mandraguna, dan lain-lain. Itu menuntut ilmu yang sunnah. Ketika menuntut ilmu yang berbau kemanjuran, berbau mistik, dia semangat. Bahkan pekerjaan pun dia tinggalkan. Bahkan hadir pun dia lebih awal. Tapi ketika menuntut ilmu yang wajib, latat, lepet, males bawaannya. Nah, ini salah satu min alamati tiba'il hawa. Kita lebih mengedepankan hawa nafsu, lebih mengedepankan kepentingan kita daripada kepentingan Allah. Dan inilah salah satu tanda kenapa hidup kita begini-begini saja. Kenapa hidup kita begini-begini saja? Karena ba'uda min rahmatillah. Kita selalu jauh daripada kasih sayangnya Allah. Ini salah satu tanda bahwa langkah kita ini tidak benar. Sholat yang sunnah kita rajin, sholat yang wajib kita malas. Sodakoh yang sunnah kita rajin, sodakoh yang wajib kita malas. Menuntut ilmu yang sunnah kita rajin, menuntut ilmu yang wajib kita malas. Ini salah satu tanda bahwa langkah kita tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena kita bukan mencari keridhaan Allah, tetapi yang kita cari adalah kepentingan diri kita. Yang kita cari adalah hawa nafsu kita. Kita tidak sadar bahwa segala sesuatu itu datang daripada Allah. Kita lebih percaya terhadap nafsu kita ketimbang percaya kepada Allah. Di mana kita lebih percaya kepada nafsu ketimbang percaya kepada Allah? Kita lebih mengedepankan perkara yang sunat daripada perkara yang wajib. Fayajibu alal insan ayuqaddimal wajibati alan nawafil. Wajib atas seseorang mendahulukan perkara-perkara yang wajib atas perkara-perkara yang sunat. Ini wajib hukumnya. Wajib hukumnya nih. Jangan zikir bae diuplak-aplak. Zikir bae diingu. Per sholat wajib aja pelatat repot. Ya kan? Pengen kaya begitu nggak bakalan kaya, yang ada belangsa. Pengen keluar daripada masalah yang seperti itu, bukan malah keluar daripada masalah, yang ada malah tambah banyak itu masalah. Wajib atas seseorang mendahulukan perkara-perkara yang wajib atas perkara-perkara yang sunnah. Ini wajib secara hukum. Illa antakuna min kamali, kecuali perkara yang sunat itu merupakan bagian kesempurnaan atas perkara yang wajib. Wajib kita nih mendahulukan perkara yang sunat ketimbang wajib kita nih mendahulukan perkara yang wajib ketimbang perkara yang sunat. Illa antakuna min kamali, kecuali perkara yang sunnah tersebut merupakan bagian kesempurnaan atas perkara yang wajib, maka itu boleh didahulukan daripada perkara yang wajib. Falahu kana wa fili qobliyah wal ba'diyah, seperti sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah ba'diyah. Jadi sebatas itu aja.
Kan ada perkara yang sunnah, yaitu sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah ini kan sholatnya sebelum sholat wajib. Nah, sholat sunnah qobliyah ini diciptakan semata-mata untuk menyempurnakan perkara yang wajib. Maka bila mana ada perkara yang sunnah semata-mata untuk menyempurnakan perkara yang wajib, maka perkara yang sunnah tersebut boleh didahulukan. Falahu kana wafili qobliyah wa ba'diyah, seperti sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Falahu yaqaddimul alal wajib, boleh dia mendahulukan qobliyah itu atas yang wajib, li'annaha, karena itu nawafi ba'diyah tadi tu'inu hudur, membantu atas kehadiran hati. Jadi sholat sunnah qobliyah itu boleh didahulukan daripada perkara yang wajib, karena bisa menyempurnakan karena perkara yang wajib. Karena sholat sunnah qobliyah tersebut bisa membantu atas kehadiran hati, kehusuan hati, fihi pada yang wajib, alladzi huwa, yang adalah itu kehadiran hati, ar-ruh, merupakan ruh, fihi pada yang wajib tersebut. Di sini kata Imam Ahmad Al-Athaillah, min alamati tiba'il hawa, sebagian daripada tanda seseorang tersebut mengikuti hawa nafsu adalah ketika dia lebih mendahulukan perkara yang sunat daripada perkara yang wajib. Lantas bagaimana ada perkara yang sunnah itu lebih dahulu ketimbang perkara yang wajib, seperti sholat sunnah qobliyah adanya sebelum sholat wajib. Nah, sholat sunnah qobliyah ini semata-mata diciptakan untuk menyempurnakan perkara yang wajib. Sholat sunnah qobliyah ini tu'inu hudur, membantu atas kehadiran hati terhadap perkara yang wajib, alladzi huwa, dan membantu kehadiran hati, dan ini merupakan ruh daripada sholat tersebut. Umpamanya kita melakukan qodho, misalkan kita melakukan qodho sholat, qodho sholat yang wajib, ini kita wajib untuk mengqodhonya. Wajib kita cepat-cepat untuk mengqodhonya. Kalau ketinggalannya tidak uzur. Kita wajib mengqodho sholat yang wajib. Wajib cepat-cepat kita mengqodho sholat yang wajib. Bila mana kalau ketinggalannya kita sholat tersebut karena uzur. Dan sunnah kita bersegera cepat-cepat sholat qodho yang wajib kalau ketinggalannya karena uzur. Misalkan kita sholat, mau mengqodho sholat, ini sholat yang wajib. Ini wajib kita untuk bersegera mengqodho sholat yang ketinggalan tersebut. Wajib.
cepat-cepatnya itu wajib, cepatnya itu wajib, bersegeranya itu wajib. Bila mana kita ketinggalan sholat tersebut tidak uzur, tidak ada uzur, tahu-tahu kita nggak sholat, maka ketika kita mau mengkodoknya wajib buru-buru untuk mengkodoknya. Dan bila mana kita karena uzur nih kita nggak sholat subuh, maka untuk bersegera mengkodok sholat subuh tersebut itu sunnah. Cepat-cepat mengkodoknya itu sunnah. Bila mana karena uzur. Bila mana tidak karena uzur, itu wajib kita cepat-cepat untuk mengkodok sholat yang ketinggalan sholat subuh tersebut. Contohnya seperti ini. Ini yang karena tidak uzur. Contoh yang karena tidak uzur. Orang tersebut ngedengar suara azan subuh-subuh. Ketika dia mau hendak sholat subuh, dia ngulet kiri kanan, ngulet ke sana kemari, tanggung 5 menit lagi baru gua sholat subuh. Padahal udah ngedengar. Pada saat dia tanggung 5 menit lagi gua melaksanakan sholat subuh, akhirnya ketiduran. Bangunlah dia jam 7. Bangun dia jam 7. Berarti ini orang tidak sholat subuh tanpa uzur. Karena dia sudah mendengar suara azan subuh. Berhubung masih ngantuk, dia ngulet, nanggung 10 menit lagi baru gua ke air ngambil wudhu, ketiduran. Ketika ketiduran, bangun jam 7 pagi. Ketika ketiduran dia nggak sholat subuh, bangun jam 7 pagi, berarti dia meninggalkan sholat subuh itu tidak uzur. Karena dia mendengar azan. Maka itu nggak boleh nyarap dulu. Nggak boleh ngopi dulu. Buru-buru kodok. Nggak boleh itu. Ngopi dulu, nyarap dulu. Kalau tidak uzur, kita ketinggalan sholat, buru-buru wajib kodok. Tapi bila mana ada orang, dia tidur jam 3 malam. Yang mana jam 3 malam ini belum waktu subuh. Dan ketika dia tidur jam 3 malam, dia tidur bangun-bangun jam 7 pagi. Nah dia ketinggalan sholat subuh itu karena uzur. Tadi kan tidak uzur karena dengar suara azan. Ini karena uzur. Uzurnya apa? Ya ketiduran. Maka ketika dia bangun, itu sunat secara hukum untuk bersegera mengqadha sholat subuh. Berarti kalau sunnah itu ya, kalau kita mempercepat dapat pahala, enggak juga jadi masalah. Ngerti? Berarti kalau misalkan kita ketinggalan sholat subuh karena uzur, karena ketiduran, bangun jam 7 pagi, kita mau nyarap dulu juga nggak jadi masalah. Mau ngopi dulu juga nggak jadi masalah. Mau mandi dulu juga nggak jadi masalah. Baru kita qadha sholat subuh. Karena dia meninggalkan perkara yang wajib itu karena uzur. Kalau tidak uzur itu bangun, ngedengar suara azan. Berhubung kata dia tanggung akhirnya ketiduran dan bangun jam 7, itu nggak boleh nyarap dulu, nggak boleh ngopi dulu, buru-buru ngambil air wudu, buru-buru qadha sholat subuh, karena dia meninggalkan sholat subuh tidak uzur. Kalau orang yang ketiduran, dia bangun jam 3 malam karena jam 3 malam belum waktu sholat subuh, dan dia ketiduran bangun-bangun jam 7 pagi.
maka dia sunnah bersegera mengqadha sholat subuh. Dalam arti sunnah, dia boleh makan dulu, boleh ngopi dulu, baru ngambil air wudu, baru qadha sholat subuh. Ini boro-boronin qadha sholat di kagak rumahnya. Enak parah. Kacau. Boro-boronin qadha. Tapi bila mana yang pertama tadi, dia meninggalkan sholat yang wajib, meninggalkan sholat subuh itu tidak uzur. Ini bila mana dia tidak mempercepat untuk mengqadha sholat subuh, ini akan menambahkan dosa kepada dirinya dan mengundang murkanya Allah. Nah, kesimpulannya, dalam hal yang mengqadha yang wajib itu, boleh kita mendahulukan yang sunat. Asal yang sunnah ini merupakan bagian daripada kesempurnaan yang wajib. Contohnya sholat sunnah subuh. Kan kita ketinggalan sholat subuh. Kalau kita mengqadha sholat sunnah, itu mengqadha sholat sunnahnya dulu atau mengqadha sholat wajibnya dulu. Nah, yang sunnah ini tetap diqadha. Qadha qobliyah subuh dulu, baru qadha sholat subuh. Kenapa boleh mendahulukan yang sunnah? Karena yang sunnah ini bagian daripada kesempurnaan sholat subuh. Jadi kadang-kala kan kita mengqadha sholat itu, sholat yang wajib aja nih kita qadha, ya kan? Qobliyahnya nggak pernah kita ikut qadha, ya kan? Kalau kita senantiasa sholat qobliyah dan kita ketiduran, baik udur atau tanpa udur, bangun-bangun jam 7 pagi. Kan bila mana kita mendahulukan yang sunnah, ini salah satu tanda min alamat tibail hawa. Kita mendahulukan nafsu, yang mana nafsu ini dibenci sama Allah. Bagaimana kasusnya bila mana seseorang ini sholat subuh, ketinggalan sholat subuh, dan dia hendak mengqadha sholat subuh. Ketika dia mengqadha sholat subuh jam 7 pagi, dia mau mengqadha juga qobliyah subuh. Yang mana qobliyah subuh ini adalah sunnah. Maka mesti tetap harus diqadha qobliyah subuh. Kenapa diqadha qobliyah subuh? Padahal dia perkara yang sunnah. Karena qobliyah subuh ini adalah bagian daripada untuk menyempurnakan sholat subuh. Karena sholat qobliyah itu secara syariat diciptakan untuk memanaskan hati, untuk menghadirkan hati, supaya waktu sholat fardu itu nanti hati kita sudah siap. Karena bila mana kita lagi sibuk-sibuknya nih, terus kita langsung sholat Allahu Akbar, kadangkala hati kita ini masih kebawa kepada pekerjaan. Ngerti? Ini gimana cara untuk menghilangkan itu dalam perkara sholat? Kita lagi sibuk-sibuknya kerja, lagi sibuk-sibuknya sesapu, lagi sibuk-sibuknya beberes.
lantas kita ngambil air wudhu, Allahu Akbar, kadangkala masih hadir itu kerjaan di dalam hati. Tapi bila mana kita dahulukan kepada qobliyah, sebelum sholat wajib kita qobliyah dulu 2 rakaat nih. Allahu Akbar, qobliyah dulu. Ini hati bagian kemana-mana juga, ke pekerjaan juga. Jadi menaruhnya itu di dalam qobliyah. Ngerti? Itulah untuk memanaskan hati. Nah, selesai kita sholat qobliyah, pas kita sholat fardunya, maka hati kita sudah panas, sudah mantap. Jadi qobliyah sholat wajib itu gunanya untuk mengusahakan supaya yang wajib ini lebih baik. Sampai di sini paham? Jadi perkara yang sunnah itu boleh didahulukan daripada perkara yang wajib, bila mana perkara yang sunnah ini sebagai sarana untuk menyempurnakan perkara yang wajib. Bukan malah wiridan sebut, puasa sebut, sholat wajib layak-layak. Boleh wiridan sebanyak-banyaknya, boleh puasa selapar-laparnya, semata-mata untuk mentumaninahkan perkara yang wajib, untuk mengantengkan dalam ibadah yang wajib. Harus ada menyangkut paut karena perkara yang wajib. Boleh baru seperti itu. Tapi kalau kita mengedepankan perkara yang sunnah, mengedepankan wiridan, mengedepankan keilmuan, mengedepankan puasa, tapi perkara yang wajib kita males, inilah salah satu tanda mengundangnya dosa, bukan pahala. Ini salah satu orang tersebut mendapatkan lanjuran daripada Allah. Jadi sholat sunnah qobliyah itu secara syariat untuk memperbagus dalam sholat yang wajib. Supaya hati kita kemana-mana, ini kemana-mananya hati letaknya bukan di perkara yang wajib, tapi letaknya di perkara yang sunnah. Agar ketika sholat yang wajib, hati kita sudah anteng. Itulah sholat qobliyah diciptakan. Alasan sholat qobliyah diciptakan untuk menyempurnakan perkara yang wajib. Jadi kalau mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, itu boleh. Asal yang sunnah adalah bagian daripada menyempurnakan perkara yang wajib. Ya qulu Allahu ta'ala ma taqarraba ilayya abdi bi sayyin ahabba ilayya mimma taraftu alayya wa ma yazalu abdi la yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibba ila akhiril hadis. Allah berfirman dalam hadis qudsi, tidaklah beribadah kepadaku hambaku, tidaklah beribadah kepadaku yaitu hambaku dengan ibadah yang paling aku sukai daripada melaksanakan ibadah yang aku wajibkan atasnya. Allah itu paling suka bila kita ibadah yang wajib. Allah gembira, Allah paling gembira kalau kita melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah.
dan selesai melakukan ibadah-ibadah yang wajib, baru melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Ketika selesai ibadah-ibadah yang wajib kita kerjakan, baru kita mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Hatta uhibba, sehingga akhirnya aku cinta kepadanya, kata Allah seperti itu. Cinta Allah kepadanya. Makanya kita dungsak baik hidup, ya kan? Dungsak baik. Kenapa hidup kita ini dungsak baik? Karena kita ini tidak pernah mengundang cintanya Allah. Di mana kita tidak mengundang cintanya Allah, kita lebih mendahulukan perintah yang sunnah daripada perintah yang wajib. Kalau perkara yang sunnah sebat sebut, ya kan? Keilmuan kemanjuran dicari, keramat dicari, ya kan? Doa ini, doa itu dicari. Unggal ustad ini oncokin unggal kampung gitu. Minta doanya Pak Ustad. Ya kan? Yang manjur dikit, yang aneh dikit, disabak sama dia. Uber terus itu. Mana yang manjur ini? Oh, di kampung ono ada, uber. Mana lagi yang manjur? Oh, di kampung ono ada, uber. Disuruh mandi kembang ini, disuruh puasa, disuruh ini. Dilakuin. Keluar daripada masalahnya, kagak. Nggak ada yang keluar dari masalahnya itu. Malah tambah belangsak lagi ya. Habis dia mendukun udah. Kenapa bisa seperti itu? Allah senantiasa manggil-manggil kita untuk melaksanakan perkara yang wajib. Enggak apa-apa seperti itu. Kita kemana kita sabak, kemana kita susul. Asalkan kita sudah melakukan perkara yang wajib. Ini perkara yang wajib kita tinggalin, perkara yang sunnah kita utamakan. Ini kesalahan kita. Makanya kita nggak pernah menemukan jalan keluar. Selalu seperti itu. Sedangkan janji Allah, bila mana seseorang melakukan perkara yang wajib, banyak janji Allah. Tapi kita selalu lebih mempercayakan nafsu ketimbang mempercaya kepada janji Allah. Inilah yang mesti kita perbaiki, inilah yang mesti kita benahi dalam i'tikad kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?